I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Intan Ramadhani dengan NIM 22042325. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan materi itu organisasi negara. Jelaskan tentang materi organisasi negara. Organisasi negara dan organisasi pemerintah ini sangatlah terkait administrasi pemerintahan. Klasifikasi organisasi negara: yang pertama, negara kesatuan, itu negara yang mana memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat pusat. Yang kedua, negara federal, yang mana negara ini terbagi antara pemerintahan pusat dan entitas. Yang ketiga, negara konfederasi, itu negara yang terdiri dari negara-negara independen yang bekerjasama dalam beberapa hal tetapi mempertahankan. Yang klarifikasi organisasi pemerintahan: yang pertama, pemerintahan pusat, itu organisasi pemerintahan yang beroperasi di tingkat nasional dan memiliki yuridis. Yang kedua, pemerintahan daerah, ini meliputi pemerintahan di tingkat regional atau lokal. Yang ketiga, pemerintahan regional. Terdapat beberapa negara yang memiliki tingkat pemerintahan regional di antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang keempat, itu pemerintahan non-pemerintahan, ini mencakup organisasi ONG, badan swadaya masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Klasifikasi ini dapat berbeda-beda tergantung pada struktur politik dan administratif negara masing-masing. B. Hubungan antar organisasi negara dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks tujuan masing-masing. Yang pertama itu hubungan diplomatik, yaitu negara menjalin hubungan diplomatik melalui kedaulatan yang sangat besar dan kerjasama di berbagai dalam bidang. Yang kedua, perjanjian internasional. Organisasi negara dapat menandatangani perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan dan lain-lainnya. Yang ketiga, organisasi regional. Beberapa negara membentuk organisasi regional seperti Uni Eropa dan ASEAN. Yang keempat, PBB adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara anggota yang bekerja sama dalam berbagai isu global, termasuk perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. 5. Aliansi militer, negara yang membentuk aliansi militer seperti NATO. 6. Organisasi non-pemerintahan. Selain pemerintah, ada juga organisasi non-pemerintahan internasional yang mewakili negara-negara tertentu seperti Amnesty International, forum internasional seperti KTT G7. Hubungan antar organisasi negara ini dapat berdampak besar pada kebijakan dan bekerja sama di tingkat internasional. Hubungan antar organisasi pemerintahan itu yang pertama, kerjasama. Kerjasama itu pemerintahan dapat bersama dalam berbagai proyek atau program untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, koordinasi. Organisasi pemerintahan berkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih dalam tugas tanggung jawab mereka. Yang ketiga, pengawasan. Beberapa organisasi pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja organisasi lainnya. Yang keempat, pertukaran informasi. Organisasi pemerintahan perlu berbagai informasi untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan. Ini dapat melibatkan pertukaran data antara berbagai lembaga pemerintahan. Yang kelima, itu pengaturan. Beberapa organisasi pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur atau mengawasi sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan. Hubungan antar organisasi pemerintah ini dapat penting untuk menjaga koordinasi, efisiensi, dan efektivitas dalam suatu negara. Yang keempat, hubungan antara negara pusat dan daerah-daerah. Beberapa poin dalam hubungan pusat dan daerah. Yang pertama, desentralisasi. Sejauh mana wewenang dan keputusan diambil oleh pemerintahan daerah dibanding dengan pemerintahan pusat. Yang kedua, transfer dana. Bagaimana alokasi dana dan sumber daya dilakukan antara pemerintahan pusat dan daerah. Ini melibatkan transfer dana ke daerah untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik. Yang ketiga, otonomi daerah. Tingkat otonomi dimiliki pemerintahan daerah membuat kebijakan untuk mengatur urusan sendiri. Keempat, koordinasi. Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional dan lokal, serta penyelesaian masalah yang melibatkan kedua tingkat pemerintahan. Yang kelima, konflik dan perbedaan. Cara menangani konflik dan perbedaan pandang antara pusat dan daerah dalam kebijakan atau kepentingan tertentu. Yaitu materi selanjutnya itu adalah KLDI atau Auxiliary Bodies. Penjelasan dari singkatan. K adalah kementerian. Kementerian adalah badan pemerintahan yang memegang tanggung jawab untuk mengelola kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintahan di berbagai sektor.
L yaitu lembaga. Lembaga pemerintahan adalah badan-badan yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program yang lebih khusus dalam suatu sektor tertentu. D yaitu departemen. Departemen adalah divisi atau unit tertentu dari pemerintahan yang memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik atau suatu sektor atau bidang tertentu. I adalah instansi. Instansi atau badan pemerintahan yang biasanya memiliki mandat yang lebih terfokus, sering bersifat independen. Itu selanjutnya itu state auxiliary bodies mengacu pada badan-badan yang membantu pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi tertentu. Mereka bisa memiliki otonomi yang bertanggung jawab. Contohnya saja seperti pembangunan ekonomi, Dewan Perencanaan dan Komisi Hak Asasi Manusia atau Badan Penyelidik Kepolisian. Tentu saja istilah dan singkatan yang digunakan untuk badan pemerintahan dapat bervariasi di setiap negara. Jadi penting untuk memahami konteks dan struktur pemerintahan negara tertentu saat merujuk ke badan-badan ini ya.